Meski telah dieksekusi mati pekan lalu, nama Freddy Budiman masih terus menggaung. Ini karena pengakuan Freddy Budiman yang disampaikan seorang aktivis HAM Haris Azhar tentang adanya aliran dana ratusan miliar rupiah dari bandar besar narkoba itu ke sejumlah instansi seperti BNN, kepolisian, dan TNI yang disebut sebagai uang pelicin agar Freddy tetap bisa menjalankan bisnis haramnya itu. Sebelum dieksekusi, Freddy memang dikenal sebagai sosok yang masih bisa mengelola bisnisnya dari balik penjara, meski statusnya sudah terpidana mati. Hal ini kemudian berbuntut pada dilaporkannya Haris Azhar sebagai pengungkap pengakuan Freddy ini oleh BNN, TNI, dan Polri sebagai pencemaran nama baik. Benarkah ini adalah reaksi yang tepat yang harus dilakukan ketiga lembaga itu atau justru harus introspeksi? Kami mengulasnya malam hari ini dengan Benny Mamoto, mantan Deputi Pemberantasan BNN yang bergabung melalui sambungan telepon. Selamat malam Pak Benny. Selamat malam. Baik Pak Benny, kita akan sapa juga Pak Hendardi dari Setara Institute. Selamat malam. Pak Hendardi, terima kasih sudah hadir malam ini di studio CNN Indonesia Prime News. Saya ke Pak Benny terlebih dahulu. Ini kemudian masih terus bergulir sampai hari ini begitu Pak. Tadi siang dari Kontras menggelar konferensi pers yang menyatakan bahwa ketiga institusi seperti BNN, TNI, dan Polri ini rupanya gagal paham atas informasi yang disampaikan oleh Kontras melalui koordinator Kontras Haris Azhar. Jadi pesannya, mengapa mereka menangkap pesan ini seolah-olah pencemaran nama baik, padahal ini adalah informasi yang sangat penting sebagai upaya untuk introspeksi dalam hal pemberantasan narkoba. Bagaimana menurut Anda Pak Benny? Iya, jadi mungkin istilah gagal paham menurut saya kurang tepat karena sampai dengan adanya laporan itu tentunya terlebih dahulu sudah dianalisis. Yang pertama, dengan membaca tulisan itu yang awalnya bombastis, di akhir itu bunyinya belum dikonfirmasi ke pengacaranya, belum mendapatkan pledoi. Padahal menurut Freddy, semua keterangan dia itu ada di pledoi atau ada di lawyernya. Artinya, info yang belum terkonfirmasi sudah dipublish. Nah, lebih parah lagi, tidak ada ruang kesempatan untuk konfirmasi kepada Freddy karena sudah dieksekusi. Seandainya info ini disampaikan sebulan sebelumnya, kemudian 2 minggu sebelumnya, artinya kalau ada semangat ingin mengungkap ini, maka berikan ruang dan waktu yang cukup penyidik untuk mendalami dengan konfirmasi ke Freddy. Intinya itu. Karena apa? Dampaknya serius. Saya ngecek ke lapangan, ke bekas anggota saya. Moral mereka turun. Sepertinya udah nggak dihargai lagi, nggak dipercaya lagi. Kedua, publik. Kalau sekarang ini disurvei, maka citra institusi itu titik nadir. Beberapa teman saya di kampus saja saya tanya, jawabannya sama, udah nggak percaya lagi. Itu dampaknya yang tidak percaya kepada BNN maksudnya Pak ya? Ya semua yang disebut di situ, institusi di situ. Jadi dampaknya sangat serius. Seharusnya seorang Haris Azhar yang cukup berpengalaman itu ketika akan mempublish berpikir 2 kali karena dia juga ahli hukum. Artinya kehati-hatian, apakah sudah di cross check, sudah terkonfirmasi, datanya akurat, Freddy masih hidup, dipublish. Oh, itu bagus sekali. Kita sangat mendukung karena kita juga tidak mau kalau ada pengkhianat di tubuh kita masing-masing di institusi itu. Baik, Pak Benny, sebenarnya soal mengapa baru dirilis sekarang atau dipublish sekarang dan lain sebagainya. Katakanlah misalnya itu adalah sebuah masalah prosedur, bukan masalah prosedur, jadi masalah teknis yang mungkin saja tidak disengaja begitu Pak. Bukan. Jadi menurut Anda apakah ini kemudian memang ada motif tersendiri kenapa baru dipublish sekarang? Ataukah bagaimana Anda menilainya? Ya, tadi malam setelah selesai acara ILC kan saya ketemu juga dengan Haris. Dia minta maaf Pak Benny, gini dan sebagainya. Artinya sepertinya dia baru sadar dampaknya begitu serius gitu loh. Nah ini kita sayangkan karena apa? Dengan dampak yang begitu serius ini, untuk mengembalikan kepercayaan publik adalah dengan melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi itu. Nah, narasumbernya udah mati.
Itu. Jadi saya melihat ke depan, seandainya ini nanti tidak bisa dibuktikan karena Freddy-nya sudah mati, maka baik, ingatan publik tentang masalah ini akan lama dan sulit untuk dihilangkan. Dan ini yang rugi siapa? Gitu loh. Baik, baik Pak Beni. Saya ingin lihat pandangan dari Pak Endardi. Bagaimana Pak Endardi? Anda setuju apa yang disampaikan oleh Pak Benny Mamoto tadi bahwa ini ketika memang tidak bisa dibuktikan, bukan soal mau melaporkan sekedar atau mengkriminalkan Haris Azhar, tetapi memang ada dampak serius dari hal-hal yang disampaikan tapi memang tidak bisa dibuktikan, apalagi ini informasi yang 2 tahun lalu baru disampaikan sekarang setelah yang sumber informasinya dieksekusi mati sehingga tidak bisa ada klarifikasi dan lain sebagainya. Ya, itu satu soal yang saya kira menjadi hak juga dari Polri atau TNI dan BNN untuk melakukan langkah formal hukum ya dengan itu. Dan tentu tugas Haris juga untuk kemudian mempertanggungjawabkan ya. Namun saya tidak begitu paham kalau institusi apakah dia bisa melaporkan gitu, karena dalam pasal 310 itu kan seseorang yang merasa dicemarkan nama baiknya, institusi ya? Bukan institusi. Tapi yang bukan itu soalnya, saya kira. Yang kedua, saya ingin menyampaikan bahwa kalau Haris Azhar, kemarin saya bertemu juga dengan Pak Benny Mamoto dan juga Haris Azhar, bahwa Haris Azhar menjelaskan memang dia tweet itu kan kira-kira 4 jam sebelum hukuman mati itu ini. Tapi sebelumnya hari Senin kalau tidak salah, dia sudah sampaikan itu sebetulnya ke istana. Ya. Sudah menyampaikan itu. Dia menyampaikan pada Pak Johan Budi untuk disampaikan pada Pak Jokowi dan pada Jaksa Agung agar ini diperhatikan, diinikan. Ditunggu-tunggu kabarnya sampai hari Kamis tidak ada respon. Kemudian dia tweet ke Johan Budi. Ya, dan Johan Budi menyampaikan, waduh, saya belum bisa bertemu ini Presiden, dan kemudian kalau Pak Jaksa Agung sudah disampaikan ke Pak Jaksa Agung, tapi tidak ada ini. Jadi saya kira kalau dia dalam konteks ini niat buruk ya, dia tidak menyampaikan ini pada istana. Bahwa dalam soal ini kemudian istana tidak menanggapi secara konkret ya atau terlambat, itu sangat disayangkan, karena kemudian istana sendiri kehilangan kesempatan sebetulnya untuk mengklarifikasi ya, menelisik lebih dalam perihal dugaan keterlibatan beberapa oknum aparat. Nah, mengapa tidak direspon cepat selain soal alasan komunikasi, kemungkinan juga memang istana tidak cukup tertarik dengan cerita ini. Ya, bisa jadi begitu. Dan saya membayangkan kalau orang seperti Haris Azhar saya memberikan informasi, istana tidak tertarik, apalagi masyarakat biasa memberikan informasi semacam ini. Tapi di luar itu, apa yang ingin saya sampaikan bahwa pengakuan Freddy Budiman ya, bukan Haris Azhar. Pengakuan Freddy Budiman yang disampaikan melalui Haris Azhar itu semestinya dianggap sebagai petunjuk awal saja dari suatu peristiwa hukum ya. Kendati di sini sebagai petunjuk awal tentu kita siapapun tidak bisa menyebut pengakuan itu sebagai sebuah kebenaran ya, sebagai sebuah kebenaran. Nah, karena yang memberikan pengakuan ini telah meninggal dunia, ini kan saya dan sudah dieksekusi mati, maka cara merespon informasi ini juga saya kira saya menghimbau untuk kita semua cukup bijaksana. Yang sekarang ini dilakukan kurang tepat menurut Anda? Bukan begitu. Ini juga punya implikasi ya, apa yang polisi lakukan bersama BNN dan TNI. Bahwa yang pertama tentu saja ini akan membuat orang yang akan memberikan kesaksian atau informasi juga bisa menjadi ragu atau takut ya dengan ini. Itu akan menyebabkan semacam itu. Yang kedua, kalau presiden buruk, yang kedua, kalau ada indikasi kebenaran setelah ditelusur kebenaran dari apa yang disampaikan si Freddy Budiman lewat
Haris Azhar ini, kemudian ini kan kejahatan ini makin meluas dan juga publik bertambah marah dengan hal ini. Jadi itu substansinya begitu ya? Implikasi-implikasi itu yang saya kira mesti ini. Karena itu saya berusaha juga di lain pihak sebetulnya memperlakukan informasi ini juga pihak kepolisian misalnya bisa melakukannya dengan cara pembuktian terbalik. Kalau meminjam istilah proses peradilan. Misalnya apa yang disampaikan oleh Kadif Humas Polda Metro Jaya bahwa ada dua orang yang terlibat pada tahun 2012 kerjasama dengan Freddy Gunawan itu Freddy Budiman kemudian dipecat ya. Nah itu kan satu bentuk saya kira pembuktian ternyata, dan itu secara implisit kan membuktikan bahwa memang ada anggota Polri yang terlibat. Nah kenapa kita mesti ini? Nah itu saya kira tapi Polri juga telah tepat mengambil tindakan terhadap itu. Baik, kita jeda dulu. Nanti saya akan bertanya ke Pak Benny, mengapa kira-kira sudut pandangnya tidak lebih kepada bagaimana informasi yang disampaikan oleh Haris Azhar ini sebagai sebuah informasi awal untuk kemudian melakukan pembenahan di dalam. Dan Haris Azhar sendiri menyatakan begini Pak Benny, bukan tugas dirinya untuk membuktikan, ini tugasnya penegak hukum justru untuk membuktikan. Saya akan kembali setelah jeda berikut ini. Baik, saya langsung kembali ke Pak Benny Mamoto. Pak Benny, bagaimana ketika ada yang menyebut bahwa sebaiknya ini justru dibuktikan sendiri begitu oleh para penegak hukum, misalnya dari polisi, ataupun juga dalam hal ini mungkin BNN juga bisa melakukan penelusuran, karena ini bisa seharusnya begitu Pak, dianggap sebagai sebuah informasi awal, bukan justru reaksi seperti yang sekarang terjadi, yakni melaporkan Haris Azhar. Iya, jadi ada hal-hal informasi yang dengan mudah kita follow up. Contoh, adanya oknum anggota BNN yang ketemu Sitinjak untuk mematikan CCTV. Itu kan dengan cepat cek buku tamu, cek ini, benar nggak omongannya Sitinjak, omongannya Freddy itu. Itu konkret ya. Nah yang lain, itu sumbernya dari mana informasi yang bisa dicek ke Freddy? Freddy-nya nggak ada. Nah ketika saya menyampaikan ke publik bahwa Freddy itu pecandu berat narkoba, jangan dianggap pernyataan itu sebagai bela diri, menutupi atau bukan. Tetapi marilah itu kita gunakan untuk analisis dari info yang diterima. Contoh, 2 anggota BNN mengawal Freddy ke Tiongkok. Emangnya mudah, dia napi, dia tersangka. Bagaimana visa Tiongkoknya, bagaimana ke imigrasi segala macam. Freddy itu tidak ada hubungan langsung ke Tiongkok. Yang ada tuh Akyong, temannya dia. Contoh, itu kan contoh. Freddy bilang katanya sudah dimasukkan ke pledoi dan ke pengacaranya. Pledoinya ketemu nggak nyebut itu. Nah, ketidakkonsistenan keterangan, sering bohong, itu salah satu ciri orang yang pakai narkoba. Konteksnya itu, jadi jangan juga dipahami, wah ini bela diri atau ini. Tidak. Supaya tidak tersesat. Saya ketika nangkep Kolonel TNI AL di Semarang, sama keterangannya ngaco, kita sampai bingung, sampai ketawa sendiri. Ketika kami nangkep pilot Lion 2 orang, sama keterangannya, bikin bingung. Malah menantang di tes urin, kamu pakai narkoba? Tidak, silakan tes urin. Kalau positif, nah silakan. Begitu tes positif, dia bilang, kenapa ya kok saya bisa positif? Seperti itu kondisinya. Nah, jadi apa yang disampaikan tidak bisa dipercaya, maksudnya seperti itu Pak? Ya, seorang yang pakai narkoba itu akan terpengaruh soal cara berpikir, cara bersikap, dan bertindak. Ini harus diperhitungkan ketika kita menganalisis keterangan-keterangan dia. Jadi wajar kalau TNI kemudian marah. Bintang 2 ngawal ini rendah sekali. Tohnya itu gitu. Jadi perlu kita juga edukasi kepada publik supaya publik tidak serta-merta seperti langsung marah begitu saja seolah-olah
sudah segitu brengsek institusi ini, padahal masih banyak polisi idealis, masih banyak anggota BNN idealis, masih banyak anggota TNI yang idealis. Pak Beni, masih banyak hakim yang idealis. Baik, nah, janganlah dengan ini kemudian mereka dipukul rata gitu loh. Oke, Pak Beni, tetapi apakah memang ini kemudian informasi yang diutarakan atau disampaikan Haris Azhar yang informasinya adalah berasal dari Freddy Budiman ini sudah ditepiskan mentah-mentah ataukah memang tetap akan diambil begitu Pak? Akan coba BNN melakukan penelusuran? Sudah ditindaklanjuti saya dengar. Sudah langsung bergerak, sudah dibentuk tim, sudah langsung penyelidikan ke dalam, kemudian cross-check informasi dan sebagainya. Dan itu kan tidak perlu langsung teriak-teriak, saya sudah melakukan ini dan sebagainya. Artinya pasti direspon, karena apa? Kalau informasi ini benar, itu sangat-sangat berharga. Karena kita tentunya tidak mau dong di tengah-tengah kita perang melawan narkoba ada pengkhianat di dalamnya. Benar, iya. Kalau itu terjadi kan konyol. Ketika mau operasi bocor, ketika mau operasi gagal. Nah ini justru di satu sisi kita appreciate, tapi di sisi lain kenapa harus? Nah, sambil menunggu hasil kerja dari tim yang tengah melakukan penyelidikan atau penelusuran itu misalnya Pak, mengapa tidak menunggu saja hasil kerja itu baru kemudian kalau memang tidak ada, tidak terbukti dan sama sekali baru melaporkan Haris Azhar ini? Mengapa langsung saja dan tidak menunggu hasil kerja dari penelusuran tim itu sendiri Pak? Ya, itu saya tidak tahu ya pertimbangannya, tetapi saya melihat setelah ketemu pledoi yang ternyata tidak memuat informasi itu, seperti yang Freddy katakan, yang tidak di cross check oleh Haris Azhar, itu kecerobohan yang fatal. Lain kalau pledoi sudah ketemu menyebut Freddy mati pun nggak apa-apa. Karena itu sudah cukup bentuk klarifikasi begitu ya? Ya itu sudah ada di dokumen, buktinya sudah ada, kemudian sudah dibacakan di sidang dan sebagainya. Baik. Nah kalau ini kan belum konfirmasi, belum ini. Setelah nongol pledoinya nggak nyebut sama sekali. Dan itu saya katakan ciri-ciri orang yang pakai narkoba, bohong tidak malu. Ketika terbukti omongannya bohong pun nggak ada rasa malu sama sekali. Oke, baik. Pak Hendardi bagaimana? Tapi apakah menurut Anda, ini coba masuk ke logika berpikir begitu. Menurut Anda mungkin tidak seorang seperti yang statusnya Freddy Budiman ketika sebelum dieksekusi itu sudah dalam penjara, statusnya terpidana mati, tapi masih bisa menjalankan bisnisnya dari dalam penjara tanpa bantuan orang-orang dalam yang terlibat misalnya? Ya itu soal tersendiri ya saya kira. Di mana dia masih bisa berbisnis narkoba ketika mendekam di penjara. Ini soal kinerja lembaga pemasyarakatan, saya kira ya, yang itu adalah domain kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nah soal kinerja lembaga pemasyarakatan ini baik soal memang hampir tidak pernah diperbaiki soal kapasitas sel, metode pemasyarakatan, mungkin teknisnya di penjaranya begitu, tapi perubahan, misalnya ada pejabat-pejabat lain yang ada di luar lembaga pemasyarakatan itu yang bergerak sehingga bisnis bisa tetap berjalan. Ya tentu saja lah, ya tentu saya hampir pasti. Karena itulah saya kira begini ya, kembali kepada pernyataan Pak Benny Mamoto tadi. Saya kira tujuannya hampir sama gitu ya, antara adalah pemulihan kerja kinerja dari BNN atau polisi ya semua ingin ini baik gitu ya, dan karena itu kontras lewat Haris Azhar itu men-tweet ini ya, maksudnya kalau saya tangkap adalah lebih juga dengan maksud itu dalam konteks memulihkan ya kinerja dan ini dari penegak hukum dalam ini. Nah Pak Benny sendiri juga begitu saya kira. Nah dalam soal ini saya kira di satu sisi ya seperti saya katakan tadi bahwa proses hukum bisa saja dijalankan secara transparan dan sebagainya, itu juga satu pembelajaran buat kita semua. Namun saya kira juga Polri perlu membuktikan dengan misalnya menginformasikan langkah-langkah yang sudah pernah diambil dalam menindak anggotanya yang
terlibat ya, bisnis narkoba. Dengan demikian keyakinan publik pada kinerja BNN ini saya kira nggak mudah digoyah pada BNN, dan polisi tidak mudah digoyahkan dan bisa dipulihkan bahwa ada anggotanya yang memang terlibat dan atau tidak ada anggotanya yang terlibat atau bahkan yang terlibat sudah diberhentikan misalnya ya. Itu pemecatan yang sudah dilakukan misalnya yang diinformasikan oleh saya katakan tadi Kombes Awi tadi yang dari Polda Metro Jaya itu kan merupakan indikasi bahwa Polri dalam hal ini tidak berdiam diri saat mengendus adanya anggota Polri yang terlibat dalam peredaran narkoba. Nah, hal-hal semacam inilah yang menurut saya justru menambah kepercayaan publik terhadap kerja. Mungkin bedanya seperti yang dijelaskan Pak Beni tadi, ketika kasus yang sebelumnya soal ada pejabat polisi di Polda itu, saat itu mungkin masih ada Freddy sehingga yang masih bisa diklarifikasi begitu Pak. Kalau yang sekarang mungkin kan akan menjadi susah. Itu soalnya, saya kira seperti awal saya katakan tadi, kelambatan istana merespon ini juga menjadi sulit. Ya, karena ini juga satu peringatan buat kita bersama bahwa di dalam penanganan kasus-kasus narkoba tidak semua itu kita melulu berfokus pada bagaimana sesegera mungkin mengeksekusi mati seorang terpidana dalam kasus terpidana mati dalam kasus narkoba, ya. Karena kenapa? Karena soal eksekusi mati terpidana ini bukan satu-satunya cara memberantas narkoba menurut saya. Oke, ya? Jadi larinya atau ujungnya adalah memang mengevaluasi hukuman mati. Iya, logika ini yang mesti dibenahi menurut saya. Utamanya cara berpikirnya Jaksa Agung ini yang teramat yakin bahwa dengan mengeksekusi mati maka seluruh persoalan akan selesai. Padahal nggak ada satu studi ilmiah manapun yang menyatakan bahwa ada statistik atau yang karena pemberantasan ini malah narkoba menurun, ya malah meningkat terus tahun ke tahun, ya. Artinya kan harus ada walaupun juga semacam evaluasi. Mereka juga pernah menjawab dalam diskusi yang sama tentang hal ini. Ada hukuman mati saja tidak turun, apalagi tidak ada hukuman mati begitu. Itu debat kusir. Debat kusir jadinya. Debat kusir. Saya tanya, makanya supaya nggak debat kusir, saya tanya ada studi ilmiahnya nggak terhadap itu. Ya setahu saya tidak pernah ada studi ilmiah manapun ya yang menunjukkan bahwa ada hubungan antara efek deteran dari efek jera dari hukuman mati itu sendiri terhadap soal narkoba. Gitu. Baik, Pak Beni, ini kan yang disebutkan juga tentang adanya aliran uang yang disebutkan bahwa ada 450 miliar ke BNN begitu. Apakah ini kemudian informasi yang sangat penting juga dibutuhkan dari PPATK begitu Pak? Ya tentunya salah satu. Nanti dalam konteks penyelidikan ini salah satu tentunya harus menggandeng PPATK. Karena dengan menggandeng PPATK nanti bisa ditelusuri rekening yang mencurigakan atau rekening yang digunakan oleh orang-orangnya Freddy dan sebagainya, larinya uang kemana dan sebagainya. Itu bagian dari penyelidikan. Baik. Nah dalam konteks ini saya ingin titip sedikit bahwa dalam menangani masalah narkoba ini harus ditangani secara komprehensif. Apa yang kita bahas ini baru satu aspek penegakan hukum. Padahal penanganan narkoba itu harus secara seimbang menangani tentang penegakan hukumnya, memberantas ini dalam rangka menekan pasokan. Harus disertai secara seimbang dengan menekan angka permintaan. Sekarang ada 5 juta lebih, hampir 6 juta, di mana kemampuan rehabilitasi kita itu cuman nggak sampai 40-50 ribu setahun. Baik. Perlu berapa ratus tahun sampai menangani yang 5-6 juta itu. Ini PR berat. Ketika ini gagal, jangan diharap bahwa narkoba itu bisa diberantas. Artinya, para bandar akan kucing-kucingan, para bandar akan menggunakan 1001 macam cara dengan membeli petugas, dengan membeli hukum untuk memasarkan narkobanya. Karena harganya tinggi. Ditekan pasokannya, permintaannya tetap tinggi, harga melambung. Kemudian yang kedua, yang perlu juga sekarang dilakukan secara masif, secara terukur dan berkelanjutan adalah pencegahan. Bagaimana mengedukasi anak-anak yang belum terkena. Nah ini tugas keluarga demi keluarga, ketika mereka berhasil mengedukasi, membuat anak-anaknya kebal, tidak mudah terpengaruh,
itu kontribusinya sangat besar dalam rangka menekan peredaran narkoba. Baik. Pemahaman utuh ini penting. Nah, Karena kalau pemahaman kita hanya ribut saja masalah penegakan hukum, yang lain diabaikan, nah itu sama aja bohong. Pak Beni, apa pemahamannya utuh tadi yang Anda sampaikan tadi juga mungkin tidak akan bisa berjalan kalau sementara petugas-petugas yang ada di sana seperti yang masih disebutkan begitu bahwa percuma akan menyapu sebuah lantai jika sapunya kotor. Itu Pak sebenarnya pesan yang mungkin ingin disampaikan. Nanti kita akan ulas lebih lanjut Pak ya. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Baik, saya kembali ke Pak Beni Mamoto. Pak Beni, ini ada pertanyaan yang coba berpikir secara sederhana begitu Pak. Seorang Freddy Budiman sudah terpidana saat itu begitu ya sebelum dieksekusi, terpidana mati berada dalam penjara, tetapi bisa tetap menjalankan bisnisnya. Tidak bicara soal lapasnya saja begitu Pak, tetapi ketika bisa mendatangkan barang dari Tiongkok misalnya dan lain sebagainya, kemudian apakah tidak mungkin ada backing ataupun aparat lain yang ikut mendukung bisnisnya ini tetap berjalan begitu Pak? Secara sederhana seperti itu. Ya tentunya kalau lapasnya nggak usah kita omongin lah ya. Modusnya bagaimana, handphone beredar luas dan sebagainya. Contoh kasus yang kami tangani 1,4 juta butir ekstasi dari Tiongkok. Bagaimana dia lolos dari pelabuhan? Maka kita tangkap seorang oknum anggota BAIS TNI. Bagaimana peran dia untuk mengurus semuanya sampai dengan keluar. Ini satu bagian. Kemudian setelah itu rencananya akan didistribusikan ke beberapa lokasi. Nah tentunya dalam rangka distribusi ini jaringan dia perlu bantuan pengamanan ataupun backing atau dan sebagainya supaya lancar, supaya aman. Nah mata rantai inilah yang tentunya kita harus bersihkan. Siapa yang terlibat harus ditindak. Saya katakan istilah pengkhianat karena apa? Ya Presiden sendiri menyatakan kita lagi perang. Kok ada yang bermain ya pengkhianat kepada bangsa, negara dan masyarakat. Nah ini yang harus terus-menerus dilakukan, bagaimana pengawasan dari pimpinan dan sebagainya. Perlu diketahui bahwa dalam rangka menyidik penyelidikan kasus narkoba yang melibatkan jaringan, itu hanya bicara waktu. Oknum itu akan ketahuan. Karena apa? Kita juga menggunakan IT. Bagaimana komunikasi satu dengan yang lain dan sebagainya. Kita mudah mendeteksi, oh ini ikut main, oh ini bocorin informasi dan sebagainya. Termasuk juga setoran-setoran kalau ada, itu akan terekam di situ. Mereka SMS, oh Bapak ini sekian dan sebagainya. Nah ini semua tentunya perlu komitmen kita bersama dari semua lini, kemudian yang jelas kalau dari pucuk pimpinan sudah jelas harus diikuti terus ke bawah. Nah itulah yang semangat yang ingin disampaikan oleh Haris Azhar Pak. Anda setuju dengan semangat yang ingin disampaikan Haris Azhar tidak? Saya semangatnya setuju. Ya. Lalu permasalahannya menurut Anda ada di? Terima kasih. Permasalahannya kemudian agak sulit melangkah ketika sumbernya ini sudah mati gitu loh. Masalahnya itu aja. Nah, kalau masalahnya itu aja, apakah menurut Anda layak seorang Haris Azhar yang mencoba menyampaikan informasi dengan semangat dan niat yang baik tadi kemudian dilaporkan? Saya sampaikan seperti di awal tadi ya. Seorang Haris Azhar yang ahli hukum ketika mau melangkah tentunya penuh pertimbangan perhitungan. Termasuk dari aspek hukum. Kalau saya tweet ke publik satu informasi yang belum saya konfirmasi, ada risiko nggak? Meskipun niatnya baik. Ini institusi marah nggak ini? Bagaimana publik akan merespon? Sementara narasumbernya udah mati. Saya yakin kalau itu dilakukan, itu difikirkan, maka kecil kemungkinan itu ditweet.
Jadi bagaimana Paling caranya yang tidak. tepat kalau misalnya memang keterbatasan seorang Haris Azhar ini kan sipil juga begitu Pak, tidak bisa mempunyai kewenangan untuk mengakses dan mencoba mengklarifikasi dengan sebebas-bebasnya seperti yang bisa dilakukan oleh penegak hukum. Nah, bagaimana caranya? Misalnya kalau ada informasi seperti seorang Haris Azhar ini, seorang yang lain punya informasi penting, tapi kemudian dia tidak bisa menyampaikan kepada institusi-institusi yang diduga terlibat di dalamnya. Harus bagaimana caranya, Pak? Pak, kalau kita mendengar visi misinya Kapolri kita, bagaimana reformasi ke dalam, itu diutamakan, kemudian sikap keterbukaan beliau. Saya yakin kalau ini disampaikan kepada beliau, serta-merta beliau akan melangkah dan bertindak. Kalau ini disampaikan ke Pak Buas, sama. Dan menurut saya tidak perlu takut kalau itu benar, kalau ini kenapa mesti takut? Karena sudah jelas figur-figur yang memimpin itu kredibilitasnya sudah jelas. Ataupun bisa disampaikan saluran tertutup melalui teman-temannya kan. Pak Haris Azhar kenal Pak Slamet pribadi, kenal Pak Boy Rafli, kemudian saya yakin juga ada teman polisi yang lain. Saya yakin bisa Pak. Dan saya yakin yang informasinya ini sudah disampaikan juga kepada juru bicara Presiden Johan Budi yang dulunya merupakan juru bicara KPK. Bagaimana Anda melihat ini? Tetapi tidak ada respon juga akhirnya. Iya, karena ini kasusnya diterima 2014. Kalau disampaikan Pak Johan Budi ketika di KPK lebih cantik lagi. Dia langsung bisa sadap semua telepon-telepon pejabatnya itu. Kalau nanti terbukti langsung OTT. Kalau itu arahnya cara yang benar begitu ya. Jadi itu masalah saya pikir semangatnya, niatnya saya yakin baik. Mungkin kalau melangkahnya kurang tepat menjadi kontraproduktif gitu loh. Baik, Pak Endardi bisa menambahkan, maksudnya begini, ketika semangatnya tadi sama-sama setuju begitu, baik untuk menghilangkan pengkhianat seperti kata Pak Benny Mamoto. Tetapi ketika hal ini muncul di publik bisa menjadi presiden, Anda sebut bisa menjadi presiden buruk. Ini kemudian bagaimana harusnya ketika ada seseorang yang lain misalnya sipil seperti saya misalnya punya informasi tertentu ketika ini menyampaikan ke publik ternyata ini adalah belum bisa dibuktikan karena memang tentu saja sipil tidak punya akses yang luar biasa besar seperti penegak hukum untuk bisa membuktikan sesuatu. Bagaimana? Apakah akan hanya diam saja dan bungkam saja? Pertama saya ingin sampaikan begini, apa yang disampaikan Pak Benny ya, bahwa betul masalah dalam soal narkoba tidak satu aspek aja. Begitu banyak aspek ya. Tapi saya ingin katakan bahwa soal membenahi aparat penegak hukum ini menjadi yang pertama ya. Dan kalau Presiden menyatakan perang terhadap narkoba, yang pertama-tama saya kira harus dilakukan adalah membenahi aparat penegak hukum yang kotor, korup dan tidak disiplin. Itu kalau kita mau melangkah kunci utamanya. Ya tetap di situ. Karena itu bukan kita selalu menyalahkan aparat penegak hukum, justru karena kita berharap bahwa aparat penegak hukum ini dapat bekerja optimal, ya maksimal. Nah, itu. Yang kedua, kalau dalam soal ini memang itulah yang saya khawatirkan tadi, bahwa bisa saja memang secara formal hukum mungkin bisa ya bahwa dia lakukan pengaduan pelaporan semacam itu. Namun saya kira implikasinya juga harus dipikirkan lebih jauh ya, implikasi daripada ini. Ya kita nanti apa tidak kita menghabiskan energi lebih banyak lagi untuk suatu hal yang sebenarnya tujuannya juga tidak jauh berbeda. Sama-sama baik sebenarnya. Sama-sama baik gitu. Masalah prosedur dan saja nih. Mesti saya ingatkan kembali bahwa Haris Azhar dalam hal ini bukan memberikan informasi dari dirinya, tapi dia menyampaikan apa yang disampaikan oleh si Freddy Budiman. Dan kalaupun dia di situ katakan ditengarai bersalah dalam soal apa, kalau dia membohongi apa yang disampaikan Freddy, misalnya dia sampaikan lain, tapi ada saksi di situ, ada Pak Sitinjak sebagai kalapas di situ saat itu dan ada pendeta. Ya jadi dari segi apa yang disampaikan tidak dikurangkan. Ya dari segi itu. Nah, sekarang tujuan dari apa substansi daripada itulah. Nah, saya menghimbau bahwa kita melihat dari substansi hal tersebut. Toh Haris Azhar dan kami apa yang di LSM ya semacam itu
juga adalah mitra juga bagi kepolisian maupun BNN dalam soal ini. Ya. Baik, kita nantikan saja apa hasil kerja dari tim tadi yang sudah disebutkan sedang menelusuri informasi awal yang datang dari Haris Azhar ini melalui yang dicuplik atau dikutip dari pernyataan Freddy Budiman. Apakah benar ada atau tidak, tapi yang pasti publik masih akan terus mengawal karena logika sederhananya tidak mungkin seorang terpidana yang sudah berada dalam penjara bisa mengelola bisnis narkoba yang begitu besar tanpa ada keterlibatan aparat atau oknum-oknum aparat di dalamnya. Kita akan tunggu nanti ya seperti apa hasilnya. Terima kasih Pak Endardi, terima kasih Pak Beni Mamoto telah bergabung bersama kami malam ini melalui sambungan telepon. Selamat malam.